Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi Hafizakumullah, para asatid rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Betul apa yang disampaikan guru. Sebelumnya juga kami mohon izin untuk mengokohkan apa yang disampaikan oleh guru, bahwa kita itu memang betul harus istiqomah dan betul harus kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama sufi, kita ulang, wa kullu harfin mustahiqqum bil bina. Jadi setiap sesuatu mesti ada proses yang harus dilakukan. Seperti para nabi pun mencari keyakinan kepada Allah melalui proses. Para sahabat, para wali kepada wali Allah mencari keyakinan kepada Allah sama melalui proses. Apalagi kita ini wajib mengikuti prosesnya orang-orang yang telah Allah ridhoi kepada mereka, yang sudah jelas radhiyallahu anhum. Maka kata ulama sufi, wal aslu fil mabniyati ayyuskana. Yang pertama, syarat dalam proses semuanya harus ada istiqomah, tekun, dan kemauan yang ikhlas. Dan cara menjalankan proses harus fokus dengan ketenangan. Contoh Nabi Muhammad waktu berada di dalam Gua Hira, Nabi berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Ini menunjukkan sama dengan yang disampaikan guru, yaitu harus kita ini bertauhid kepada Allah. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Contoh yang kedua, seperti Nabi Ibrahim, waktu mencari keyakinan kepada Allah, bukan langsung yakin, bukan. Beliau melalui proses. Allah mengabadikan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76, falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Jadi ketika malam telah menjadi gelap, Nabi Ibrahim jadi melihat sebuah bintang. Nabi Ibrahim berkata, ini Tuhanku. Bintang terbenam, la qala. Nabi Ibrahim berkata, la uhibbul afilin. Aku tidak suka barang yang terbenam. Ini termasuk proses mencari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi Ibrahim melihat matahari yang diabadikan dalam surat Al-An'am ayat 7-8. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian kata Nabi Ibrahim melihat matahari terbit. Nabi Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Ini lebih besar, kata Nabi Ibrahim. Tetapi ketika matahari terbenam, Nabi Ibrahim berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas dari apa yang kamu persekutukan. Pada akhirnya baru menemukan keyakinan dalam surat Al-An'am ayat 7-9. Ini kata Allah, ini wajjahtu. Ini diabadikan. Ini kata Nabi Ibrahim, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukan seorang yang musyrik. Mari kita sama-sama belajar beriman kepada dan meyakini, karena banyak sekedar beriman tetapi kurang yakin. Sebab beriman dan meyakini kepada kalimat thayyibah itulah sangat penting sekali, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada hadis Nabi Muhammad diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa Nabi bersabda, man syahida an la ilaha illallah
yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannah sya'ah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, sedangkan hatinya membenarkan apa yang diucapkan lisannya, maka dia, kata Nabi, maka dia akan masuk surga dari pintu mana yang dia kehendaki. Ini kata Nabi Muhammad. Mari kita buktikan keimanan dan keyakinan kita hanya kepada Allah, bertauhid kepada Allah yang benar. Lebih-lebih cara kita menerima dan memahami takdirnya Allah yang namanya musibah kepada kita semua. Bagaimana supaya kita tidak selalu suudzon kepada Allah, padahal Allah tidak akan mendolimi hambanya. Semua apa yang ditimpakan kepada kita, di balik itu ada hikmah. Di balik musibah itu akan ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Ini harus kita tanamkan dari hati yang paling dalam. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Jadi tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan siapa beriman kepada Allah, nescaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Yang jadi pertanyaan PR sama kita semua, siapa orang yang diberi iman, yang diberi petunjuk kepada Allah? Siapa orang yang beriman, yang diberi petunjuk kepada hatinya? Nah ini kita perlu pahami. Ini sangat penting sekali untuk kita memahami. Maka Allah berfirman dalam surat selanjutnya, surat Al-Baqarah. Perlu dicatat supaya kita tidak mudah suudzon kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 156 dan 157. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka berkata sesungguhnya kami milik Allah, wa ilaihi raji'un, dan kami akan kembalikan kepada Allah. Ulaika alaihim, mereka itulah shalawatu min rabbihim, yang memperoleh ampunan dari Allah, wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, dan orang itulah yang mendapat petunjuk. Nah ini yang dimaksud wa may yu'min billahi yahdi qalbah, maka orang yang beriman itu orang akan diberi petunjuk hatinya kepada Allah, pada hatinya orang itu. Maksudnya apabila kita ditimpa musibah, kita berkata sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembalikan kepada Allah, dan mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dan mendapatkan rahmat, dan orang itulah yang mendapat petunjuk. Ini endingnya, akhirnya kita semua mengharapkan semoga kita termasuk orang yang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Di waktu kita ditimpa musibah, kita wajib berikhtiar, tetapi dengan syarat jangan kita sampai mendahulukan ikhtiarnya dari takdirnya. Ini banyak yang salah paham. Ini contoh sekedar supaya kita paham. Saya dengan teman saya mandi di pantai, tahu-tahu ombak datang. Jadi teman saya diseret ke tengah, lalu saya tolong, saya bilang kepada teman saya, untung ada saya. Kalau tidak ada saya, mati kamu. Nah ini saya sudah melenceng dari tauhid yang benar. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar ialah saya harus bilang alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, Allah memberikan sebab lewat pertolongan saya. Ini penting karena kita banyak yang salah faham tentang ini, mendahulukan ikhtiarnya dari takdir Allah. Karena banyak yang salah faham tentang ini. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 84, 85, kata Allah, inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Sungguh kami telah memberikan kedudukan kepadanya,
kepada manusia di bumi, telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Jadi semua itu Allah yang menciptakan dengan segala macam sebab yang beraneka ragam yang diberikan kepada kita. Dan juga kita perlu banyak diantaranya kita saling menyalahkan. Maka dari itu Allah menekankan kepada kita lewat firman-Nya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka untuk lebih kuatnya, tolong guru kita untuk menjelaskan kepada kita supaya Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk meyakinkan tentang takdir dan kita tambah mendalam tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong bacakan surat Al-An'am ayat 79 dan An-Nur ayat 21 22. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baca Wahan. Surat Al-An'am dan surat An-Nur. Selanjutnya buka surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 79. Surah Al-An'am ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah An-Nur, surah ke-24 ayat 2. Surah An-Nur ayat 21 sampai ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisy syaitan. Wa man yattabi' khutuwatisy syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki man yasha'. Wallahu sami'un alim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim.
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia, setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Wallahu a'lam. Baik, barusan kita sama mendengarkan ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan Ustaz Ohan, yaitu surat Al-An'am 79 dan surat An-Nur ayat 21 ya, dan ayat 22 ya. Jelas di sini Allah berfirman mengingatkan kita tentang ketaatan kepada Allah yang jauh dengan kesyirikan. Ya, melaksanakan ketaatan dengan lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya tambah untuk memperdalam pemahaman kita. Coba buka Az-Zumar ayat 2 dan 3. Di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Quran kepada Muhammad SAW dengan hak, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Mengikhlaskan ketaatan kepadanya itu dengan tidak mencampurkan syirik. Tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak khawatir atas apa yang telah Allah janjikan kepada mereka. Yakin pastinya Allah akan mempermudah urusan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala asbab pertolongan Allah. Ini loh, di An-Nur ini dijelaskan seperti itu. Bukan mengatakan bahwa diriku yang mampu, tapi ini asbab rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala lillahid dinul khalis wallazina takhadu min dunihi auliya. Ketahuilah hanya untuk Allah agama yang bersih dari syirik. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inilah kedustaan daripada sebagian makhluk Allah yang mengatakan hamba Allah bukan wasilah ini yang dicari, bukan. Tapi menyandarkan, menggantungkan hidupnya kepada selain Allah dengan alasan mereka akan membantu mendekatkan diri kepada Allah. Padahal mereka di luar syariat, di luar pemahaman agama. Ya. Kemudian ma na'buduhum illa liyuqarribuna illa Allah zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Ya, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada pendusta lagi sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi di An-Nur itu bisa disikapi. Ya, satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala jika diberikan kelapangan. Ya, lupa dan lalai. Lupa dan lalai itu adalah kesyirikan. Sengaja lupa atau melupakan adalah salah satu penyakit syirik. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Namun ya, jika mereka orang-orang yang tadi itu berpikir bahwa dia segala-galanya, rezeki itu miliknya saja, bahwa dia mendapatkan atas ilmunya dan pemahamannya, sedangkan dia bertobat kepada Allah, pastinya Allah akan ampuni. Apalagi kita yang istiqomah, harapannya hanya kepada Allah ya anakku. Jangan kemana-mana. Ya, jangan karena fulan, jangan karena fulana, jangan. Tapi Allah itu menegakkan daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bengkok-bengkok.
Ya, ikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini harapannya, ya. Tadi panjang lebar Ustaz Fauzi menyampaikan dan menjelaskan, mengutamakan tauhid, ya, kepada Allah, mengesahkan Allah. Semua kembali kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Itu kembali kepada Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah. Kebaikan, keburukan, ya, niat baik, niat buruk, maka pilih yang baik, baik. Singkirkan yang buruk. Maka insya Allah kita selalu dalam kebenaran, ya. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita, berikan kebaikan kepada kita, berikan solusi atas permasalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.